Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2863, Pemakan Perak. Hati-hati, Lu Ming meraung. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dari salah satu gua di bawah. Sinar cahaya ini berwarna perak dan seperti bilah surgawi. Ia menebas ke arah Ouyang Xiangxiang dengan kecepatan yang mencengangkan. Cepat, terlalu cepat. Sinar cahaya ini sepenuhnya menyelimuti Ouyang Qingxiang, Kang Chong, dan Liu Jie. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Ouyang Qingxiang untuk menghindar. Dan bahkan jika dia bisa menghindarinya, Kang Chong dan Liu Jie tidak bisa. Wilayah pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Sinar pedang hijau Qi mekar dari tubuhnya, membentuk bunga teratai yang mengelilingi mereka bertiga. Wah, sinar cahaya perak menebas lotus hijau, menyebabkannya meledak dan hancur. Sinar cahaya terus membombardir tubuh Ouyang Qingxiang. Ouyang Qingxiang telah menggunakan keterampilan surgawi pelindungnya dan mengenakan baju besi pelindung. Namun, ketika dia terkena serangan itu, tubuhnya terlempar keluar dan dia memuntahkan seteguk darah. Gadis suci, Kang Chong dan Liu Jie terkejut dan bergegas menuju Ouyang Qingxiang. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus 9 Kunpeng surgawi dan tampaknya telah berubah menjadi Kunpeng yang besar. Dalam sekejap, sosoknya yang setinggi 100 meter berdiri di depan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, menatap ke depan. Pada saat ini, cahaya perak akhirnya menampakkan wujud aslinya. Itu adalah Silver Planet Devourer. Bentuknya hampir sama dengan Devourer perunggu sebelumnya, tetapi warnanya perak. Pemakan planet tingkat perak. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Untuk pelahap planet tingkat perak, membunuh satu saja akan memberikan 5 poin. Mata Silver Devourer tampak dingin saat menatap Lu Ming. Tiba-tiba, tubuhnya berputar dan berubah menjadi cahaya perak, menyerang Lu Ming. Rantai es muncul. Lu Ming bergumam dan 9 rantai es terbang menuju planet Devourer berwarna perak. Namun, kecepatan planet Devourer perak itu sangat mengejutkan. Ia terus-menerus melesat di udara dan menghindari serangan rantai es. Ia terus menyerang Lu Ming. Pecahkan suasana, pecahkan suasana. Tombak panjang Lu Ming meledak dan dia menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Kali ini, planet Devourer perak itu tidak lagi menghindar. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming. Dentang, dentang. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Lu Ming merasakan suatu kekuatan mengerikan mengalir di sepanjang tombak panjang itu, membuat lengannya mati rasa dan memaksanya mundur. Betapa mengerikan kekuatannya. Lu Ming diam-diam terkejut. Setelah tabrakan tadi, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan planet Devourer berwarna perak berada di atas kekuatannya. Dia memiliki tubuh dewa kuno, tetapi kekuatannya masih ditekan. Berdecit. Dengan teriakan nyaring, 2 cakar tajam sang pemakan planet perak menebas Lu Ming bagai badai. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. 9 rantai es terus diayunkan, tetapi semuanya mudah dihancurkan oleh cakar tajam lawan. Namun, Lu Ming masih memiliki banyak kekuatan surgawi. Setelah rantai es itu putus, rantai itu terus mengembun. Dengan cara ini, udara dingin pada rantai es itu masih memiliki beberapa pengaruh pada planet Devourer perak itu. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Lu Ming mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi dan naga surgawi bercakar 9 menerkam ke depan sambil meraung. Lu Ming menggunakan segala caranya dan akhirnya menstabilkan situasi. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu. Ouyang Qingxiang menstabilkan luka-lukanya dan kekuatan surgawinya melonjak. Bunga teratai hijau yang besar muncul dan menekan planet Devourer berwarna perak. Pedang Qi yang tak berujung terus menyerang Devourer. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bekerja sama dan akhirnya membalikkan keadaan. Mereka akhirnya mulai menang. Meskipun pelahap planet perak itu kuat, ia harus bertahan melawan serangan Ouyang Xiangxiang dan serangan Lu Ming pada saat yang sama. Ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Membunuh bulan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menyerang Devourer perak dengan panik. Wah, planet Devourer berwarna perak berupaya sekuat tenaga untuk melawan, tetapi ia malah terpental beberapa ribu meter. Wilayah pedang teratai hijau. Ouyang Xiangxiang menekan tangannya ke bawah, dan bunga-bunga teratai hijau kecil muncul di sekitar planet Devourer perak. Ki pedang yang tak berujung meninggalkan bekas luka pada planet Devourer perak.
Setelah dikepung oleh Lu Ming dan Ouyang Qingxiang, planet Devourer perak akhirnya kalah dan sepenuhnya ditekan. Mereka saling bertukar lusinan gerakan. Aduh! Tombak Lu Ming menembus mulut pelahap planet perak itu. Kemudian, Ouyang Qingxiang menebas dengan pedangnya dan memotong kepala pelahap planet perak itu. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sering menghela napas. Mereka akhirnya berhasil menghadapi planet Devourer yang berwarna perak. Kekuatan Silver Planet Devourer berada di luar imajinasi mereka. Kekuatannya terlalu kuat, Lu Ming hampir tidak bisa melawannya sendirian. Dia bukan tandingan Silver Planet Devourer. Selain itu, Ouyang Xiangxiang harus bertarung cukup lama sebelum dia dapat membunuh planet Devourer berwarna perak. Tubuh Lu Ming menyusut dan kembali ke bentuk normalnya. Ia merasakan kelemahan, yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan fisiknya yang besar. Lu Ming memiliki formula, ukuran, dan dia memiliki persediaan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Namun, kekuatan fisik bukanlah kekuatan surgawi. Berubah menjadi bentuk dewa kuno menghabiskan banyak energi, dan semakin lama ia mempertahankannya, semakin banyak energi yang ia konsumsi. Tentu saja, seiring tubuh dewa Lu Ming menjadi lebih kuat, kekuatan fisiknya juga akan menjadi lebih kuat. Kekuatan fisik berkaitan dengan kekuatan tubuh surgawi seseorang, bukan kekuatan surgawi. Ayo pergi. Kita akan meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk beristirahat. Kata Lu Ming. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya mengangguk dan segera pergi. Mereka menemukan tempat tersembunyi dan berhenti. Ouyang Xiangxiang telah disergap oleh Silver Planet Devourer dan menderita luka serius. Lu Ming juga perlu memulihkan kekuatannya. Mereka tinggal di sini selama 2 hari, dan setelah 2 hari, kondisi semua orang sudah pulih ke puncaknya. Kita masih harus berhati-hati. Jangan melepaskan terlalu banyak kristal atau batu permata suci untuk menghindari menarik terlalu banyak pemangsa planet. Lu Ming menyarankan. Terakhir kali, mereka hanya menarik satu planet Devourer perak, dan mereka hampir dalam bahaya. Jika jumlahnya lebih banyak, mereka akan berada dalam bahaya. Akan lebih mengerikan lagi jika datanglah sang pemakan planet emas. Kalau sang pemakan planet berwarna perak saja sudah sekuat itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya sang pemakan planet berwarna emas. Aku tidak menyangka planet Devourer begitu kuat. Aku penasaran bagaimana keadaan Putra Sein tertinggi dan Putra Sein cahaya sementara. Kang Chong mendesah, sedikit khawatir. Planet Devourer terlalu kuat. Dia dan Liu Jie tidak banyak membantu ketika mereka masuk, dan dia merasa sedikit bersalah. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, ayo berangkat. Ouyang Qingxiang menepuk bahu Kang Chong dan Liu Jie dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Lu Ming tiba-tiba memanggil. Kakak Lu, ada apa? Ouyang Xiangxiang bertanya dengan heran. Hati-hati, apakah ada sesuatu di bawah tanah? Lu Ming berkata dengan ekspresi serius. Ada sesuatu di bawah tanah. Ekspresi Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie berubah saat mereka memfokuskan indera mereka. Bab 2864, Sang Pemakan Emas yang Terluka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya merasakan sekeliling dan memang, mereka mendengar suara teredam yang datang dari bawah tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah dan datang ke arah mereka. Lu Ming dan 3 orang lainnya mengedarkan kekuatan suci mereka dan membentuk pertahanan di sekeliling tubuh mereka. Mereka memfokuskan indera mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh dari tanah makin lama makin keras, begitu pula getarannya. Di udara, ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Wah! Pada saat ini, tanah meledak dan seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia melambaikan tombak panjangnya dan meletakkannya di depannya. Dentang, disertai suara yang menggetarkan bumi, tubuh Lu Ming terlempar mundur dan menghantam puncak gunung. Lu Ming, Santo, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya terkejut. Jangan khawatirkan aku, cepatlah terbang. Lu Ming meraung dan berlari keluar dari reruntuhan. Ia melesat ke langit, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya juga bergegas ke langit. Wah, tanah meledak, dan makhluk besar muncul di tanah. Sang pemakan planet, satu-satunya perbedaan adalah bahwa Devourer planet ini sangat kekar. Berdiri di tanah, tingginya setidaknya 30 meter dan berwarna keemasan. Sang pemakan planet emas,
Lu Ming dan 3 orang lainnya merasakan jantung mereka bergetar. Wajah Kang Chong dan Liu Jie sangat pucat. Sang pemakan planet emas sebenarnya telah datang untuk mencari mereka. Tidak, Devourer planet ini terluka. Lihat, ada luka di perutnya. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Ouyang Xiangxiang dan yang lainnya melihat dengan teliti dan melihat banyak luka pada Golden Planet Devourer. Itu tampaknya bekas tinju. Kekuatan yang mengerikan. Siapa yang bisa meninggalkan bekas tinju pada Golden Planet Devourer? Wajah Kang Chong menjadi pucat. Itu adalah tinju dewa tertinggi. Itu adalah hasil karya putra suci tertinggi. Sang pemakan emas ini mungkin telah lolos setelah dilukai oleh putra suci tertinggi. Itu hanya kebetulan sampai di pihak kita. Kata Ouyang Qingxiang, seorang pemakan planet emas yang terluka. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Tidak heran dia merasa bahwa meskipun Devourer dari planet emas itu kuat, dia tidak terlalu kuat. Lagi pula, dia baru saja lengah. Terlebih lagi, dia telah memblokir serangan pihak lain dalam keadaan normalnya. Bunuh dia, Lu Ming berkata dengan dingin. Baiklah. Ouyang Qingxiang juga orang yang tegas, jadi dia langsung mengangguk. Satu pelahap planet emas bernilai 50 poin. Seseorang harus membunuh 50 pelahap planet perunggu atau 10 pelahap planet perak untuk mendapatkan poin sebanyak itu. Karena mereka telah bertemu dengan seekor Devourer emas yang terluka, mereka tidak dapat melewatkannya. Namun, jelas bahwa mereka ingin membunuh Golden Planet Devourer, dan Golden Planet Devourer ingin membunuh mereka juga. Berdecit, sang pemakan planet emas menjerit keras dan menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah meledak dan sang pemakan planet emas berubah menjadi beberapa pedang emas. Ia melesat ke langit dan menyerang Lu Ming, Ouyang Xiangxiang, dan yang lainnya. Membunuh. Lu Ming berteriak dan tubuhnya mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi dewa kuno setinggi 100 meter. Dia memegang tombaknya dan menyerang Golden Planet Devourer. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang Qingxiang juga melancarkan gerakannya. Pedang ki setebal gunung menebas Golden Planet Devourer. Ledakan, ledakan. Serangan kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat dan menyebarkan energi kemana-mana. Tubuh Lu Ming dan Ouyang Qingxiang gemetar dan mereka mundur ke belakang. Akan tetapi, tubuh Golden Planet Devourer juga melayang mundur puluhan ribu meter. Gerakan ini seimbang, tetapi wajah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menunjukkan kegembiraan. Golden Planet Devourer ini memang terluka, dan kekuatan tempurnya sangat terpengaruh. Mereka masih bisa melawannya. Lagu pedang teratai hijau, pedang yang mengguncang dunia. Mati, teriak Ouyang Qingxiang. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya pedang hijau. Bunga teratai hijau besar muncul di bawah kakinya. Kelopaknya berputar dan melilitnya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang ki hijau yang turun dari langit dan menebas Golden Planet Devourer. Rantai es, fenomena naga surgawi, 3 serangan yang mengakhiri dunia. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan segala macam keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Segala macam serangan dilancarkan ke Golden Planet Devourer pada saat yang sama. Berdecit, Golden Planet Devourer menjerit. 2 cakar depannya seperti 2 pedang emas. Saat ia menebas, 2 cahaya surgawi emas meledak. Ledakan, ledakan. Serangan dari kedua belah pihak mereda, tetapi tidak berhenti sama sekali. Kedua belah pihak melancarkan serangan berikutnya. Kang Chong dan Liu Jie sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini, jadi mereka hanya bisa menunggu di samping. Mereka hanya bisa melihat 3 sosok yang berkelebat dan bertabrakan di udara, menciptakan gelombang energi yang mengerikan. Setiap kali mereka bertabrakan, lingkaran riak energi akan menyebar ke segala arah. Keduanya hanya bisa mundur. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Seni materialisasi naga surgawi. Lu Ming melolong panjang. Ia merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Mengaum, mengaum. 2 auman naga terdengar. 2 naga dewa bercakar 9 muncul di atas kepala Lu Ming. Seni materialisasi naga surgawi milik Lu Ming mengalami terobosan pada saat kritis dan memadatkan 2 gambar naga surgawi sekaligus. Kedua naga surgawi bercakar 9 itu meraung dan menerkam sang pemakan planet emas dari 2 arah. Hingga saat ini, kedua belah pihak telah bertarung hampir 100 kali. Sang pemakan planet emas akhirnya terluka dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Selain itu,
Luka-lukanya telah kambuh selama pertempuran sengit dan secara bertahap ia kalah dari Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Gadis suci Qingxiang, kau jebak dia sebentar. Aku akan menyerang bagian yang terluka. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Serahkan padaku. Ouyang Xiangxiang menjawab. Wilayah pedang teratai hijau. Mati, teriak Ouyang Qingxiang sambil mengayunkan pedang di tangannya dengan cara yang misterius. Ki pedang teratai hijau yang tak berujung meledak dan membentuk alam pedang teratai hijau, menekan sang pemakan planet emas. Domain pedang teratai hijau yang dibentuk oleh ki pedang tak terbatas tidak terlalu kuat, tetapi sangat efektif dalam menjebak musuh. Golden Planet Devourer ditekan oleh domain pedang teratai hijau. Meskipun ia mengayunkan kedua cakar depannya untuk membelah domain pedang teratai hijau, ia masih terhalang oleh ki pedang yang tak berujung dan gerakannya masih kaku. Lu Ming menginginkan kesempatan ini. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan. Ia memotong kekosongan dan menusuk Golden Planet Devourer. Lu Ming membidik tanda tinju di dada Golden Planet Devourer. Golden Planet Devourer ditutupi oleh lapisan pelindung. Lapisan itu sangat keras dan sulit dihancurkan. Namun, karapas di perutnya paling tipis, dan ia telah terluka. Ada beberapa bekas tinju, yang merupakan kelemahannya. Tombak panjang Lu Ming dengan tepat menembus perut Golden Planet Devourer, meninggalkan bekas tinju. Merusak, Lu Ming melolong panjang, dan kekuatan sucinya meledak dengan dahsyat. Puci, tombak itu akhirnya berhasil menembus cangkang Golden Planet Devourer. Bab 2864 Pengejaran. Tombak panjang Lu Ming menembus karapas sang pemakan planet emas hingga ke gagangnya. Kekuatan surgawi yang dahsyat mengalir deras dan meledak di tubuh sang pemakan planet emas. Berdecit, sang pemakan planet emas mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Ia mengayunkan kedua cakar depannya dengan liar dan menebas Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia tidak mau repot-repot mencabut tombak panjangnya. Dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan Golden Planet Devourer. Ledakan, ledakan. Golden Planet Devourer menjadi sangat gila. Cakar depannya menebas dengan liar, langsung menghancurkan domain pedang lotus hijau. Kemudian berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang ke kejauhan. Binatang ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Lu Ming juga terkejut. Baru saja tombaknya telah menembus tubuh lawannya, dan kekuatan sucinya telah meledak dari tubuhnya, tetapi dia belum mampu membunuhnya. Lu Ming, apakah kamu akan mengejarnya? Ouyang Qingxiang bertanya. Kejar. Tentu saja kita akan mengejarnya, ayo. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia bergerak dan mengejar ke arah planet emas Devourer. Satu planet emas Devourer bernilai 50 poin. Sekarang pihak lain terluka parah, ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Jika Golden Planet Devourer dalam kondisi sempurna, mereka pasti tidak akan bisa membunuhnya. Ayo pergi. Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, Liu Jie, dan yang lainnya juga mengejar Lu Ming. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang ratusan ribu mil dalam sekejap mata. Lu Ming menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan sangat cepat. Dia perlahan-lahan memperpendek jarak antara dirinya dan Golden Planet Devourer. Namun pada saat itu, sang pemakan planet emas menyerbu ke dalam lubang di tanah dan menghilang. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia bergegas masuk ke dalam gua. Namun, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Itu karena gua itu sangat padat dan bersilangan seperti labirin, dan sang pemakan planet emas telah menghilang tanpa jejak. Sayang sekali, Lu Ming menghela nafas dalam hati. Pihak lain benar-benar melarikan diri dan dia telah kehilangan 50 poin. Lu Ming terbang keluar gua. Ouyang Qingxiang, Kang Chong, dan Liu Jie mengejarnya. Lu Ming, bagaimana? Ouyang bertanya dengan suara lembut. Ada banyak terowongan lain di bawah gua ini. Sang pemakan telah menghilang ke dalam gua. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak bisa lolos. Pada saat ini, Liu Jie tiba-tiba berbicara. Benar sekali. Aku terlahir dengan segel langit bintang, dan kegunaan terbesarnya adalah untuk melacak. Saat kalian bertarung, aku diam-diam memasang segel langit bintang pada Golden Planet Devourer. Aku dapat melacak keberadaannya dengan segel langit bintang. Liu Jie berkata dengan percaya diri. Benar-benar. Lu Ming sangat gembira. Benar, Liu Jie memang menguasai segel langit berbintang.
kata Ouyang Qingxiang. Baiklah, kalau begitu kami akan segera melacaknya. Saat lukanya pulih, dia akan sulit ditangani, kata Lu Ming. Liu Jie menganggukkan kepalanya dan mulai melakukan teknik segel. Di tubuhnya, cahaya bintang terus bersinar, membentuk rune misterius. Inilah yang dimiliki Liu Jie sejak ia lahir. Lu Ming diam-diam merasa heran. Memang, ada berbagai macam orang di alam semesta yang kacau ini. Lewat sini, yuk. Setelah beberapa saat, Liu Jie berbicara dan terbang ke satu arah. Semua orang mengikuti Liu Jie. Mereka mengejar selama setengah hari sebelum akhirnya berhenti di udara di atas celah gelap. Aku bisa merasakannya. Planet emas Devourer berada tepat di bawah retakan ini, kata Liu Jie. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya mengamati retakan itu. Retakannya tidak lebar dan gelap. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, tetapi jelas bahwa retakan ini sangat dalam. Mengapa aku punya firasat samar akan adanya bahaya? Ouyang Xiang-Xiang mengerutkan kening. Aku juga punya perasaan yang sama. Aku takut ada pemangsa lain di sana, kata Lu Ming. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ouyang Qingxiang bertanya. Tanpa disadari, Ouyang Qingxiang sudah lebih memperhatikan pendapat Lu Ming. Bagaimana kalau begini? Kita berdua saja yang turun, Kang Chong dan Liu Jie tetap di atas, kata Lu Ming. Dia dan Ouyang Xiang-Xiang sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika Kang Chong dan Liu Jie jatuh, mereka akan berada dalam bahaya. Bagaimana kita berdua bisa tinggal di sana sendirian? Kita harus turun bersama-sama. Tidak buruk. Kang Chong dan Liu Jie berbicara satu demi satu. Mereka sangat setia kepada Ouyang Qingxiang. Tidak perlu, kalian tetap di atas sana. Ouyang Xiang-Xiang melambaikan tangannya, memotong logam dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Kang Chong dan Liu Jie hanya bisa mengangguk setuju. Namun, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang tidak bisa langsung turun. Karena Lu Ming telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia telah menggunakan banyak energi dan belum pulih. Lu Ming duduk bersila di udara. Dia mengeluarkan beberapa pil dewa dan menelannya. Pil dewa ini dapat memulihkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Jika Lu Ming pulih secara normal, ia akan membutuhkan 2 hari untuk memulihkan kekuatan fisiknya ke puncaknya. Namun, dengan pil suci ini, Lu Ming telah pulih ke puncaknya hanya dalam 2 jam. Ayo pergi. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang melangkah keluar dan melayang ke celah itu. Keduanya tidak berani ceroboh. Mereka berdua mengaktifkan keterampilan surgawi pertahanan mereka, yang menutupi tubuh mereka. Lu Ming mengaktifkan armor Crimson Gold 9 lapis. Armor Crimson Gold menutupi tubuhnya. Tubuh Ouyang Xiang-Xiang diselimuti oleh teratai hijau. Retakan itu sangat dalam, dan keduanya terus turun. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar dan lebar ruang di bawahnya. Berdecit. Jeritan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari dinding di kedua sisi retakan. Hati-hati, Lu Ming mengingatkan. Sebelum Lu Ming sempat menyelesaikan kalimatnya, dinding di satu sisi tiba-tiba meledak. Cahaya perak melesat ke arah Lu Ming. Pemakan planet perak. Mata Lu Ming menyipit dan dia menusukkan tombak panjangnya ke depan. Tombak panjang itu hilang di planet emas Devourer. Namun, Lu Ming memiliki lebih dari satu tombak panjang. Sebelumnya, Lu Ming telah membeli beberapa tombak panjang. Semuanya adalah artefak dewa tingkat tinggi yang khusus digunakan oleh para ahli tingkat dewa surgawi. Asyik, tombak itu bertabrakan dengan planet Devourer berwarna perak, menimbulkan ledakan keras dan memaksa kedua belah pihak mundur. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang Qingxiang memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang. Pedang Qi-nya menyapu dan menyelimuti planet Devourer berwarna perak. Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan seni perwujudan naga surgawi. 2 naga surgawi bercakar 9 menerkam planet Devourer perak. Pada saat yang sama, Lu Ming melancarkan 3 serangan dahsyat ke planet Devourer perak. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bergabung. Selain itu, kekuatan Lu Ming telah meningkat sedikit. Segera, mereka mulai menekan planet Devourer perak. Tepat saat mereka hendak membunuh Silver Planet Devourer, teriakan melengking lainnya terdengar dari tak jauh. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak lainnya, Silver Planet Devourer lainnya datang ke arah mereka. Tidak bagus. Wajah Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menjadi gelap. Ada 2 pelahap planet perak di sini. Mereka berdua dapat menghadapi satu planet Devourer berwarna perak,
namun akan sulit menghadapi dua. Bab 2866, Terobosan Ouyang siang-siang. Sang pemakan planet di belakang menerkam Ouyang Qingxiang sementara sang pemakan planet berwarna perak di depan menyerang Lu Ming sekuat tenaga. Lu Ming mengerahkan segenap kemampuannya namun ia hanya dapat bertarung seri dengan Silver Planet Devourer. Namun, Ouyang Qingxiang tidak sebanding dengannya. Dia benar-benar ditekan oleh Planet Devourer di belakangnya, dan situasinya genting. Suara mendesing. Cakar pemakan planet perak itu memotong teratai hijau pelindung Ouyang Qingxiang dan hampir membelahnya menjadi dua. Meskipun dia berhasil menghindarinya, luka berdarah masih muncul di tubuhnya, dan dia berdarah. Ini buruk. Lu Ming mengerutkan kening. Namun sekarang, dia ditahan oleh Silver Planet Devourer dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hampir mustahil untuk menyelamatkannya. Ouyang Qingxiang terluka dan situasinya bahkan lebih berbahaya. Dia dipaksa mundur oleh Devourer dari planet tepi utara. Teratai hijau bangkit. Mata Ouyang siang-siang dipenuhi dengan tekad saat dia berteriak. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ki pedang yang tak terbatas berkumpul menjadi teratai hijau besar yang menyelimutinya. Berdengung. Berdengung. Cakar tajam planet Devourer perak menebas lotus hijau. Lotus hijau bergetar dan percikan api beterbangan, tetapi masih terhalang. Namun, planet Devourer perak menyerang dengan ganas. Dua cakar tajamnya bagaikan kilat, menebas ratusan serangan dalam sekejap. Teratai hijau di sekitar tubuh Ouyang Qingxiang bergetar semakin keras. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan bisa bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Saat Lu Ming bertarung dengan planet Devourer berwarna perak, dia segera memikirkan tindakan balasan. Ouyang Qingxiang pasti tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Jika terus seperti ini, kekalahannya hanya masalah waktu. Sekarang, hanya ada satu jalan bagi Lu Ming, yaitu membakar hati dewa kuno miliknya. Dengan membakar hati dewa kuno, kekuatan Lu Ming pasti akan melonjak, tetapi konsekuensinya juga akan sangat serius. Setelah hati dewa kuno terbakar, itu akan menjadi tidak ada apa-apanya. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah Lu Ming masih bisa berubah menjadi tubuh dewa kuno di masa depan. Mungkin saja jika hati dewa kuno itu terbakar, dia tidak akan bisa mengubah tubuh dewa kunonya di masa depan. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Lu Ming. Namun, jika dia tidak membakar hati dewa kunonya, Ouyang Qingxiang kemungkinan besar akan mati di sini. Lu Ming sedikit ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Serangan sang pemakan planet perak mendarat di bunga teratai hijau milik Ouyang Qingxiang, menyebabkannya bergetar makin hebat. Kaca. Akhirnya, retakan muncul pada lotus hijau, dan jumlah retakan meningkat dengan cepat. Saya tidak peduli. Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membiarkan mereka mati dalam situasi seperti ini. Dia memutuskan untuk mulai membakar hati dewa kunonya. Namun, pada saat ini, teratai hijau di sekitar Ouyang Qingxiang meledak dengan keras. Pada saat yang sama, aura yang kuat meledak. Tidak diragukan lagi, aura ini milik Ouyang Qingxiang. Namun, aura ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah Dewa Surgawi tingkat kelima. Lu Ming tercengang. Di saat genting, Ouyang Qingxiang benar-benar berhasil menerobos ke Dewa Surgawi tingkat kelima dalam sekali jalan. Di alam Dewa Surgawi, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Setiap terobosan level akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Terlebih lagi, bagi seorang jenius seperti Ouyang Qingxiang, kekuatan keterampilan rahasianya dan keterampilan surgawinya juga meningkat tajam. Suara mendesing. Pedang ki hijau muncul dari tangan Ouyang Qingxiang dan menebas ke arah sang pemakan planet berwarna perak. Asyik. Percikan api beterbangan ke segala arah saat planet Devourer perak terlempar oleh tebasan Ouyang siang-siang. Planet itu menabrak dinding, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Lagu pedang teratai hijau, bunuh. Matilah. Teriak Ouyang Qingxiang. Cahaya pedang yang terang meledak dan menebas Devourer perak itu. Saat berada di alam Dewa Surgawi tingkat keempat, kekuatan Ouyang Qingxiang tidak sebaik planet Devourer perak. Namun, setelah terobosannya, kekuatannya sepenuhnya berada di atas planet Devourer perak dan bahkan Lu Ming. Cahaya pedang menyelimuti planet Devourer berwarna perak. Situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Ouyang Qingxiang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Silver Planet Devourer, tetapi sekarang, Ouyang Qingxiang sepenuhnya menekan Silver Planet Devourer. Suara mendesing.
Suara mendesing. Cahaya pedang dan planet Devourer perak terus bertabrakan. Setelah puluhan kali bertabrakan, Ouyang Qingxiang memanfaatkan kesempatan itu dan membelah perut planet Devourer perak dengan satu serangan, melukainya dengan parah. Kemudian seberkas cahaya pedang menyapu dan membunuh planet Devourer berwarna perak. Setelah membunuh lawannya, Ouyang Xiangxiang bergegas menuju Luming dan planet Devourer perak yang sedang dilawan Luming. Keduanya bergabung dan secara alami menghancurkan planet Devourer. Setelah beberapa gerakan, mereka membunuh pihak lain. Kemudian, dia menyingkirkan dua kepala pelahap planet yang berwarna perak. Gadis suci Qingxiang, kau hebat. Kau berhasil menerobos di saat kritis. Lu Ming tersenyum. Aku beruntung kali ini. Aku tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawaku sekarang, tetapi aku tidak menyangka akan berhasil. Ouyang Xiangxiang tersenyum. Dengan terobosan Ouyang Xiangxiang, mereka menjadi lebih percaya diri. Selama mereka tidak menghadapi terlalu banyak pemangsa planet perak sekaligus, mereka tidak perlu takut. Oleh karena itu, mereka perlahan-lahan turun lagi. Setelah itu, mereka tidak menemui satu pun pelahap planet. Sepertinya dua pelahap planet perak sebelumnya semuanya adalah pelahap planet. Tidak lama kemudian, mereka berdua akhirnya tiba di celah itu. Ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah retakan itu. Ruang itu sangat luas dan ada banyak lorong yang mengarah ke segala arah. Di seberang angkasa, mereka melihat planet emas Devourer. Itu adalah tombak yang telah mereka lukai sebelumnya. Tombak panjang yang digunakan Luming untuk menusuk Devourer telah ditarik keluar dan dibuang ke samping. Lukanya sudah berhenti berdarah, tetapi nafasnya masih sangat lemah. Dalam gerakan Luming sebelumnya, kekuatan surgawi telah meledak langsung di tubuhnya, meledakkan organ-organ internal Devourer planet emas. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat, ia akan mati. Berdecit. Melihat Luming dan Ouyang Qingxiang, sang pemakan planet emas menjerit tajam. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh yang dingin. Luming dan Ouyang Qingxiang perlahan mendekati sang pemakan planet emas, siap melancarkan pukulan mematikan. Berdecit. Pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari salah satu lorong samping. Kemudian, Luming dan Ouyang Qingxiang melihat seekor pemakan planet besar merangkak keluar. Planet Devourer ini juga berwarna emas. Itu adalah Devourer planet kelas emas lainnya, dan yang ini terlihat dalam kondisi terbaiknya dan tidak terluka. Ekspresi Luming dan Ouyang Qingxiang berubah drastis. Sekalipun Luming dan Ouyang Qingxiang menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan sebanding dengan sang pemakan emas yang berada di puncak kekuatannya. Tidak bagus, kita mundur. Luming mengirimkan transmisi suara ke Ouyang Qingxiang. Keduanya terbang ke langit, berencana untuk meninggalkan tempat ini. Bab 2866 membakar hati Dewa Kuno. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan menyambar dari arah lain. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di atas kepala Luming dan Ouyang Qingxiang. Beberapa cahaya keemasan menebas Luming dan Ouyang Qingxiang dengan suara siulan yang mengerikan. Tidak bagus. Pada saat kritis, mereka berdua melancarkan serangan mereka sendiri untuk melawan. Namun, serangan yang ditujukan kepada mereka terlalu kuat. Tubuh mereka bergetar hebat dan mereka terlempar ke tanah. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan menciptakan dua lubang besar. Keduanya merasakan tubuh mereka mati rasa, dan ki serta darah mereka bergejolak. Mereka hampir muntah darah. Pemakan planet emas ketiga. Suara Ouyang Qingxiang bergetar. Mata Luming menyipit. Itu adalah Devourer planet emas lain yang telah menyerang mereka. Ada 3 pelahap planet emas di sini. Planet emas Devourer yang muncul di belakang mereka melayang di udara, menghalangi jalan mundur mereka. Sang pemakan planet emas kedua perlahan berjalan mendekati mereka berdua. Berdecit. Saat Luming dan Ouyang Qingxiang tengah memikirkan cara untuk melarikan diri, suara-suara tajam terdengar dari beberapa arah lain. Kemudian, Luming dan Ouyang Qingxiang melihat sosok-sosok emas merangkak keluar dari gua satu demi satu. Para pelahap planet emas. Mereka semua adalah pelahap planet emas. Luming melihat sekeliling dan melihat 10 di antaranya. Selain satu orang yang terluka tadi, jumlah mereka menjadi 11 orang. Hati mereka terus tenggelam. Ada 11 pelahap planet emas di sini. Mereka berdua bahkan tidak dapat mengalahkan satu Devourer planet emas, apalagi 11 di antaranya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Luming, kali ini aku melibatkanmu. Wajah Ouyang Qingxiang seputih salju.
Menghadapi 11 pelahap planet tingkat emas, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan mati. Kita mungkin punya kesempatan untuk bertarung. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya dingin. Berusaha sekuat tenaga, tidak ada jalan lain, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Sepertinya aku harus membakar hati dewa kuno hari ini. Lu Ming menghela napas. Ketika berhadapan dengan dua pelahap planet perak, dia sudah berencana untuk membakar hati dewa kuno. Namun, setelah Ouyang Qingxiang berhasil menerobos, dia tentu saja tidak perlu membakarnya. Awalnya, dia pikir tidak perlu membakar hati dewa kuno. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada 11 pemakan planet tingkat emas di sini. Ini hanyalah sarang pemakan planet tingkat emas. Lu Ming, kau, ada jalan. Ouyang Qingxiang kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi 11 pemakan planet tingkat emas pada saat yang bersamaan. Berdiri di belakangku, kata Lu Ming. Ouyang Qingxiang sangat mempercayai Lu Ming. Ketika dia mendengar itu, sosoknya melintas dan dia muncul di belakang Lu Ming. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh 11 pelahap planet tingkat emas. Berdecit, 11 pelahap planet tingkat emas menjerit, memancarkan niat membunuh yang dingin. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, selain sang pemakan planet yang terluka, 10 makhluk lainnya menerkam Lu Ming pada saat yang sama. Datanglah, hati dewa kuno, bakarlah. Lu Ming meraung, dan dewa kuno itu langsung terbakar. Saat hati dewa kuno terbakar, gelombang energi agung mengalir keluar dan memancar ke setiap bagian tubuh Lu Ming. Dalam sekejap, tubuh dewa kuno Lu Ming tumbuh lebih kuat. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan raungan yang dahsyat, seolah-olah seorang dewa kuno telah hidup kembali. Asyik, Lu Ming menggoyangkan tombak panjangnya dan menusuk lebih dari 10 kali dalam sekejap. Lebih dari selusin tombak meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menusuk ke arah 10 pelahap planet tingkat emas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh 10 pelahap planet tingkat emas dilempar oleh Lu Ming seperti bola meriam. Mereka menabrak dinding di sekitarnya, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat. Ini, Ouyang Qingxiang tercengang. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat dalam sekejap. Dia telah menerbangkan 10 pemakan planet tingkat emas sendirian. Kekuatan tempurnya sudah jauh di atas putra suci tertinggi. Adapun Lu Ming, dia hanya berada pada tingkat dewa sejati. Hati Ouyang Qingxiang bergejolak. 10 pemakan planet tingkat emas mengeluarkan teriakan tajam dan bergegas keluar dari reruntuhan, menyerang Lu Ming. Selanjutnya, pemakan planet tingkat emas yang terluka sebelumnya juga menyerang Lu Ming. Adapun Ouyang Xiangxiang, dia sama sekali diabaikan oleh para pelahap planet tingkat emas. Di hati mereka, Lu Ming adalah ancaman terbesar. Selama mereka menyingkirkan Lu Ming, mereka dapat membunuh Ouyang Xiangxiang kapan saja. Mati. Pada saat ini, tubuh Lu Ming tampak dipenuhi dengan aura brutal. Hanya ada satu kata di hatinya, yaitu, bertarung. Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya dengan ganas ke perut pemakan planet tingkat emas, mengabaikan pemakan planet lainnya. Aduh, tombak panjang Lu Ming menembus Devourer planet tingkat emas dan menjepitnya ke tanah. Pada saat yang sama, serangan dari para pelahap planet tingkat emas lainnya telah mendarat di Lu Ming. Hati-hati, Ouyang Qingxiang berseru. Dengungs, dengungs, wus. Cakar tajam dari para pemakan emas lainnya menebas tubuh Lu Ming. Namun, cakar tajam sebelumnya tidak berhasil menembus tubuh Lu Ming. Sisik-sisik hijau di permukaan tubuh Lu Ming menjadi sangat keras. Cakar tajam planet Devourer kelas emas mencakar sisik-sisik di tubuh Lu Ming, menghasilkan suara berdenting dan percikan api, meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menusukkan tombaknya ke planet Devourer tingkat emas lainnya. Dia meraih planet Devourer tingkat emas lainnya dengan tangannya yang lain dan menghancurkannya. Lu Ming terlalu kuat saat membakar hati dewa kuno. Dia benar-benar menghancurkan 11 pelahap planet tingkat emas. Selanjutnya, Lu Ming melepaskan metodenya yang bagai kilat dan memulai pembantaian yang mengerikan. Para pelahap planet tingkat emas yang mengerikan dibunuh oleh Lu Ming satu demi satu. Tidak lama kemudian, ke-11 pelahap planet tingkat emas semuanya terbunuh, tergeletak di tanah. Ouyang Qingxiang tercengang dan benar-benar tertegun. Pada saat ini, Lu Ming terengah-engah. Tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi seukuran orang biasa.
Dia merasakan kelemahan seolah-olah dia akan pingsan. Hati Dewa Kuno hampir padam. Lu Ming merasakan hati Dewa Kuno dan menyadari bahwa hati itu sunyi senyap. Hati itu tidak sekuat sebelumnya. Dia takut bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan tubuh Dewa Kuno. Untungnya, ke-11 pemangsa emas telah terbunuh. Lu Ming tersenyum pahit. Selama dia dapat mempertahankan hidupnya, kerugian sementara itu tidak ada apa-apanya. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Baru saat itulah Ouyang Qingxiang tersadar dan berlari ke arah Lu Ming. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kau benar-benar membunuh lebih dari 10 bawahanku yang tidak berguna. Sangat bagus. Pada saat itu, terdengar suara tawa yang tajam. Bab 2868 Peti Mati Tembaga Ungu terbuka. Tepat saat Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menghela napas lega, suara tawa melengking terdengar, dan ekspresi mereka berubah. Siapa ini? Ouyang Xiangxiang berteriak. Suara ini sangat asing baginya. Suara itu bukan milik putra suci refleksi atau putra suci tertinggi. Kaca-kaca, terdengar suara dari salah satu gua. Kemudian, sesosok tubuh besar merangkak keluar dari gua. Tanpa diragukan lagi, makhluk besar ini adalah pemakan planet, dan warnanya sepenuhnya emas. Devourer planet tingkat emas lainnya. Terlebih lagi, Devourer planet tingkat emas ini sangat berbeda dari Devourer planet tingkat emas yang pernah muncul sebelumnya. Pemakan planet tingkat emas ini sebenarnya memiliki 3 kepala dan 6 cakar depan yang sangat tajam. Kelihatannya sangat mengerikan. Tidak bagus, itu adalah Devourer planet bermutasi tingkat emas. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Devourer planet bermutasi tingkat emas biasa. Bon berteriak di lautan kesadarannya. Hati Lu Ming hancur. Yang ini sebenarnya adalah Devourer planet bermutasi tingkat emas, yang beberapa kali lebih kuat dari Devourer planet bermutasi tingkat emas biasa. Bagaimana mereka bisa melawannya? Mengingat kondisi fisik Lu Ming saat ini, dia bahkan bukan tandingan Devourer planet tingkat perak, apalagi tingkat emas. Lebih jauh lagi, pemakan planet ini dapat berbicara, tidak seperti pemakan planet sebelumnya. Hehehe, bocah manusia, kau benar-benar kuat. Kau punya banyak sekali kartu truf. Untungnya, aku cukup pintar untuk membiarkan para idiot itu keluar lebih dulu. Hehe, sekarang, apa yang kau miliki untuk melawanku? Pergi saja ke neraka. Sang pemakan planet emas yang bermutasi menjerit. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan menebas Lu Ming. Sinar cahaya kemasan menebasnya. Lagu pedang teratai hijau. Matilah. Teriak Ouyang Qingxiang dan berdiri di depan Lu Ming. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melantunkan lagu pedang teratai hijau. Sebuah pedang ki yang besar menebas ke depan. Dengan tingkat kultivasi Ouyang Xiangxiang saat ini di alam dewa surgawi tingkat kelima, kekuatan penuhnya sungguh menakjubkan. Namun, saat cahaya pedangnya berbenturan dengan cahaya Devourer peringkat emas yang bermutasi, cahaya pedangnya langsung hancur. Ouyang Qingxiang mengerang dan tubuhnya terpental jauh. Dia menghantam dinding dan memuntahkan seteguk darah. Salah satu baju tempurnya terbelah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Hanya dengan satu gerakan, Ouyang Qingxiang terluka parah dan tidak mampu lagi bertarung. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan seperti itu. Kamu hanya mencari kematian. Hehehe. Sang pemakan planet emas yang bermutasi tertawa tajam dan menatap Lu Ming dengan dingin. Nak, kultivasimu sangat rendah. Tetapi kau sangat kuat. Pasti ada rahasianya. Aku bisa merasakan daging dan darahmu penuh energi. Pasti lezat. Selama aku memakanmu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Hehehe. Lidah merah sang pemakan planet tingkat emas yang bermutasi itu mencibir dan berjalan ke arah Lu Ming tanpa tergesa-gesa. Tulang senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Ming mencari bantuan dari iblis tulang. Nak, jangan mengandalkanku. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan pelahap planet bermutasi tingkat emas ini. Satu-satunya harapanmu sekarang adalah peti mati tembaga ungu itu. Kata Bon. Peti mati tembaga ungu itu. Lu Ming bingung. Benar sekali, peti mati tembaga ungu itu seberat gunung. Jika kita menggunakannya untuk menyerang secara diam-diam, kita mungkin bisa melukainya dengan parah. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kata Bon. Baiklah, baiklah. Lu Ming mengangguk. Ini adalah satu-satunya rencana yang mereka miliki sekarang. Dengan satu pikiran,
Glabella Luming menyala dan gulungan itu terbang keluar, menuju planet bermutasi tingkat emas Devourer dan di atas kepalanya. Gulungan lukisan yang rusak, patahkan saja aku. Sang mutan Golden Planet Devourer tertawa tajam, cakarnya yang tajam mencakar lukisan itu, mencoba mencabik-cabiknya. Hancurkan! Luming meraung dan mengendalikan gulungan itu. Gulungan itu bergetar dan peti mati perunggu ungu jatuh dari gulungan itu, menghantam keras ke arah planet Devourer tingkat emas yang bermutasi. Dengungs! Dengungs! Wus! Cakar tajam Devourer planet bermutasi tingkat emas terus menebas peti mati tembaga ungu, membuat suara berdenting. Namun, itu tidak dapat memperlambat kecepatan turunnya peti mati tembaga ungu sama sekali. Wah! Peti mati ungu itu seberat gunung. Peti mati itu jatuh menimpa Golden Planet Devourer yang bermutasi, hampir menghancurkan salah satu kepalanya. Sang pemakan planet emas mutan itu ditekan ke tanah, keenam cakarnya mengayun-ayunkan tubuhnya dengan gila-gilaan, berjuang. Ini benar-benar berguna. Luming sangat gembira. Dia tidak menyangka peti mati tembaga ungu itu begitu berat hingga dapat menghancurkan Devourer, planet emas yang bermutasi. Ini kesempatan bagus. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan ini? Ia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dan menyerang Devourer, sang planet emas yang bermutasi, dengan tombak panjang di tangannya. Suara mendesing. Luming mengarahkan tombaknya ke leher Golden Planet Devourer yang bermutasi. Namun, kepala lawannya miring ke samping. Luming tidak menusuk lehernya. Sebaliknya, dia menusuk karapas di kepala lawannya. Terdengar suara paku dipaku dan percikan api beterbangan ke segala arah. Luming tidak menembus pertahanan lawannya. Luming tidak berada dalam kondisi tubuh dewa kuno. Ada perbedaan besar antara kemampuan mereka. Selama dia tidak mengenai titik vital lawannya, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Kau ingin bersembunyi? Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersembunyi. Tombak panjang Luming terus menusuk, khususnya mengincar titik vital lunak lawannya, seperti mata dan leher. Kau ingin membunuhku? Jangan pernah berpikir tentang itu, jangan pernah berpikir tentang itu, mati saja, mati saja. Sang pemakan planet emas yang bermutasi meraung dengan marah. Ketiga kepalanya menggeliat dan keenam cakarnya yang tajam menjulur keluar secara acak. Beberapa cakarnya mencengkeram peti mati tembaga ungu, mencoba mendorongnya agar terbuka. Kaca! Tiba-tiba terdengar suara retakan dari peti mati tembaga ungu. Itu karena cakar tajam Golden Planet Devourer yang bermutasi telah mencengkeram tutup peti mati tembaga ungu. Baru saja, tutupnya telah didorong sedikit. Kaca! Lalu tutup peti jenazah didorong sedikit lagi, hingga terbentuklah celah kecil antara tutup peti jenazah dengan badan peti jenazah. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari celah peti mati tembaga ungu. Raungan itu sungguh menggetarkan, menyebabkan gendang telinga Luming berdenging dan ia memuntahkan darah. Kemudian, aura mengerikan terpancar dari peti mati tembaga ungu, menyelimuti Luming dan sang pemakan planet emas yang bermutasi. Mengaum, mengaum. Raungan dari peti mati perunggu ungu menjadi semakin mengerikan. Kekuatan mengerikan menekan Luming. Pada saat ini, Luming tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang dikendalikan. Bahkan inderanya pun sedang dikendalikan. Segala sesuatu di depan matanya menjadi gelap gulita. Namun, pada saat berikutnya, matanya kembali berbinar. Kemudian, ia menyadari bahwa ia telah tiba di alam semesta. Di langit berbintang, ada seorang raksasa yang tak tertandingi besarnya, yang tinjunya lebih besar dari sebuah planet. Dewa kuno. Jantung Luming berdetak kencang. Ini jelas merupakan dewa kuno. Dewa kuno itu meraung dan meninju. Di langit berbintang, planet-planet meledak satu demi satu. Pemandangan itu sangat mengerikan. Bab 2869, Tubuh Dewa Kuno dalam Baju Besi Hijau. Namun saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Luming tiba di sisi lain langit berbintang yang tak terbatas. Dia melihat sekelompok dewa kuno di langit berbintang ini. Ya, bukan satu, tetapi sekelompok. Kelompok dewa-dewa kuno ini, masing-masing tubuh mereka tak terkalahkan dan sangat besar. Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Seluruh alam semesta bergetar di bawah tekanan seperti itu. Dewa-dewa kuno ini tampaknya sedang bertarung dengan sesuatu. Sesuatu yang sangat merusak. Langit berbintang di alam semesta hancur dan meledak satu demi satu. Luming bahkan melihat galaksi meledak dan hancur. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Namun,
Pada saat berikutnya, pemandangan berubah lagi. Lu Ming melihat peti mati perunggu ungu melayang di langit berbintang. Peti mati itu terus melayang dan dia tidak tahu kemana peti mati itu melayang. Lu Ming telah melayang di langit berbintang. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia mengantuk dan perlahan-lahan tertidur lelap. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia terbangun lagi. Yang menyambut matanya adalah gua bawah tanah. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Suara renyah terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming menoleh dan melihat tatapan khawatir Ouyang Qingxiang. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum lalu melihat sekeliling. Dia masih berada di gua bawah tanah yang sama, tetapi Devourer planet emas mutan telah mati. Seluruh tubuhnya mengerut, dan baju besi emas di tubuhnya sangat redup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah semua esensi dalam tubuhnya telah tersedot. Peti mati tembaga ungu masih menekan pemakan planet emas yang bermutasi. Namun, tutup peti mati yang tadinya terbuka sedikit, kini tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun. Apa saja yang baru saja kulihat? Apakah itu fenomena aneh di peti mati tembaga ungu? Juga, mengapa Devourer planet emas yang bermutasi mati, tetapi aku, Ouyang Qingxiang, baik-baik saja? Banyak pikiran terlintas dalam benak Lu Ming dan dia mempunyai banyak pertanyaan. Ini berbahaya, nak. Ini benar-benar berbahaya kali ini. Aku dalam masalah besar karenamu. Suara iblis tulang datang dari lautan kesadarannya. Kesadaran batin Lu Ming menemukan bahwa iblis tulang itu tergeletak di gulungan itu. Baju besi tulang yang awalnya berkilau, telah meredup dan tampak lesu. Senior, ada apa? Lu Ming bertanya. Itu semua karena aku membantumu menutup peti mati emas ungu itu. Tulang berteriak. Peti mati tembaga ungu. Senior, apa sebenarnya isi peti mati tembaga ungu itu? Sang pemakan planet emas yang bermutasi, apakah ia mati karena peti mati emas ungu? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Benar sekali. Sang pemakan planet emas yang bermutasi mati karena peti mati tembaga ungu. Mengenai apa yang ada di dalam peti mati tembaga ungu itu, aku juga tidak tahu. Mungkin ada mayat seorang guru yang tak tertandingi yang terkubur di dalamnya, atau mungkin ada seluruh dunia atau bagian dari sejarah yang terkubur di dalamnya. Bon bergumam, matanya bersinar dengan cahaya yang serius. Mengubur seluruh dunia, sepotong sejarah. Lu Ming bingung. Dapat dimengerti jika mengubur seorang ahli, tetapi jika mengubur seluruh dunia, sepotong sejarah, apa yang terjadi? Dugaan saya, asal-usul peti mati tembaga ungu ini mengejutkan. Saya tidak tahu apa isinya, tetapi sangat berbahaya. Tidak, sangat berbahaya. Untung saja aku hanya membuka celah kecil kali ini. Kalau tidak, dewa tahu apa yang akan terjadi. Pasti sangat mengerikan, dan kau dan aku akan mati. Nak, jangan coba-coba membuka peti mati tembaga ungu ini dengan mudah di masa depan. Bon memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Nak, kali ini aku benar-benar menderita kerugian besar untuk menutupi peti mati tembaga ungu itu. Sebaliknya, kau mendapat tawaran yang bagus. Kata Bon dengan tidak senang. Saya mendapat tawaran besar. Lu Ming bingung. Namun, dia tertegun pada saat berikutnya. Dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Jantung dewa kunonya berdetak dengan kekuatan besar, dan ki serta darahnya melonjak hingga ekstrim. Sebelumnya, dia telah membakar hati dewa kuno dan hampir menghabiskan semua energinya. Namun, sekarang, hati itu telah pulih dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lu Ming punya firasat bahwa tubuh dewa kunonya telah mencapai terobosan. Jika dia bisa berubah menjadi tubuh dewa kuno sekarang, dia mungkin bukan hanya dewa kuno berbaju hijau, tetapi juga tubuh dewa kuno berbaju hijau tingkat 5. Saat memikirkan hal ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia berencana untuk mencobanya. Setelah menyapa Ouyang Qingxiang, tubuh Lu Ming terus tumbuh. Pada akhirnya, ia berubah menjadi dewa kuno setinggi 200 meter. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya tak lagi hijau, melainkan berubah menjadi biru. Itu benar-benar dewa kuno berbaju besi hijau. Lu Ming sangat gembira. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia memiliki energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasiku juga telah menembus dan mencapai batas tahap 9 alam dewa sejati. Lu Ming sangat terkejut saat mengetahui bahwa kultivasinya juga telah mencapai terobosan. Dia tidak hanya mencapai tahap ke-9 dewa sejati,
tetapi dia juga telah mencapai batas tahap ke-9 Dewa Sejati. Dia tidak jauh dari tingkat Dewa Surgawi. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan fenomena aneh yang kulihat sebelumnya? Imajinasi Luming menjadi liar. Apa yang baru saja dilihatnya adalah tentang dewa-dewa kuno. Dewa kuno menghancurkan satu demi satu planet dengan satu pukulan dan melintasi langit berbintang. Itu sangat mengerikan. Dalam adegan lain, sekelompok dewa kuno sedang bertarung dengan musuh. Adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Langit berbintang di alam semesta hancur, dan seluruh galaksi runtuh. Semua ini pasti ada hubungannya dengan peti mati tembaga ungu. Sebuah berkah tersembunyi, itu benar-benar berkah tersembunyi. Wajah Luming penuh dengan senyuman. Sebelumnya, dia telah membakar hati dewa kunonya dan bertarung sengit dengan sang pemakan planet emas. Yang terbaik adalah energi hati dewa kuno itu hampir habis. Luming berpikir bahwa dia tidak akan pernah menggunakan tubuh dewa kuno itu lagi. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya dapat menggunakan tubuh dewa kuno itu, tetapi juga telah berevolusi menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia bahkan telah membuat terobosan dalam kultivasinya, menghemat banyak waktu. Setan tulang itu benar. Luming benar-benar telah memperoleh tawaran yang bagus. Pada saat itu, Luming merasa telah mengecewakan setan tulang itu. Luming mengumpulkan pikirannya dan berubah kembali ke wujud manusianya. Di sampingnya, Ouyang Qingxiang masih dalam keadaan syok. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Nona Ouyang, ayo kita berkemas dan berangkat. Luming memberitahu Ouyang Qingxiang. Oke. Baru pada saat itulah Ouyang Qingxiang menganggukkan kepalanya berulang kali. Kali ini, panennya benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Luming telah membunuh 11 pemakan planet emas. Para pemakan planet emas yang bermutasi tidak memberikan poin tertentu. Luming dan yang lainnya hanya menganggapnya sebagai pemakan planet emas biasa. Namun, pemakan planet emas yang bermutasi memiliki 3 kepala, yang setara dengan 3 pemakan planet emas. Secara total, ada 14 pemakan planet emas. Ini adalah panen yang menakjubkan. Tak perlu dikatakan, mereka pasti memiliki poin terbanyak dalam kompetisi ini. Mereka tidak percaya bahwa Putra Sein tertinggi dan Putra Sein Cahaya Sementara akan memiliki begitu banyak poin. Bab 2871 Siapa yang panennya lebih besar? Mereka berdua terbang keluar dari celah bawah tanah dan bertemu dengan Kang Chong dan Liu Jie. Ketika Kang Chong dan Liu Jie mengetahui bahwa Luming dan yang lainnya telah membunuh 14 pelahap planet emas, mereka tercengang dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Masih ada waktu yang lama sebelum batas waktu 3 bulan. Mereka tidak keluar dan membunuh beberapa pemangsa planet saat mereka melakukannya. Pada hari-hari berikutnya, mereka tidak menemui satupun pelahap planet emas, tetapi mereka menemui beberapa pelahap planet perak dan perunggu. Sekarang setelah Ouyang Qingxiang mengalami terobosan dalam kultivasinya dan kekuatan tempur Luming meningkat, jauh lebih mudah untuk membunuh para pelahap. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh planet Devourer berwarna perak bahkan jika dia menghadapinya sendirian. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 bulan kemudian, Luming, Ouyang Qingxiang, dan 2 orang lainnya kembali ke lorong tempat mereka masuk. Setelah periode 3 bulan itu berakhir, mereka terbang ke pusaran dan kembali ke tempat kompetisi Sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan masih padat. Waktu 3 bulan hanyalah sekejap mata bagi semua orang. Waktu itu akan berlalu dalam waktu singkat. Lihat, mereka keluar. Seseorang tiba-tiba memanggil. Lalu, semua orang melihat sosok-sosok muncul dalam susunan teleportasi di langit. Putra Santo tertinggi, Putra Santo Cahaya Sementara, Luming, dan yang lainnya muncul hampir di waktu yang bersamaan dan saling mengamati. 4 orang masuk dari masing-masing sisi, dan 4 orang keluar. Tidak ada yang terluka. Hehe, aku penasaran berapa banyak pelahap planet yang telah kau bunuh. Mari kita lihat. Tatapan mata orang suci tertinggi menyapu ke arah Putra Suci Refleksi, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya saat dia berbicara dengan dingin. Kau akan tahu sebentar lagi. Putra Suci Refleksi itu mendengus. Ekspresi Ouyang Xiangxiang tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, mata Kang Chong dan Liu Jie menunjukkan sedikit harapan dan kegembiraan. Mereka menantikan ekspresi Putra Suci tertinggi dan yang lainnya saat melihat hasil mereka. Orang-orang lain di sekitarnya juga menebak-nebak.
Aku penasaran pihak mana yang akan mendapat lebih banyak keuntungan kali ini. Itu sudah jelas. Itu pasti putra suci tertinggi. Dengan kekuatan tempurnya, dia pasti bisa membunuh banyak pemangsa planet. Benar sekali. Aku tetap pada penilaian awalku. Orang suci tertinggi adalah yang pertama, dan orang suci cahaya sementara adalah yang kedua. Sedangkan untuk Ouyang Xiangxiang dan Lu Ming, mereka jelas yang terlemah. Beberapa orang sangat tegas dan masih percaya bahwa pihak Ouyang Qingxiang dan Lu Ming adalah yang terlemah. Oke, sekarang, singkirkan para pelahap planet yang telah kau bunuh. 1 poin untuk para pelahap planet tingkat perunggu, 5 poin untuk para pelahap planet tingkat perak, dan 50 poin untuk para pelahap planet tingkat emas. Pemimpin tertinggi senat melangkah keluar lagi dan mengumumkan dengan suara keras. Cahaya yang mengambang, bukankah kau ingin aku tahu berapa banyak pemangsa planet yang telah kau bunuh? Keluarkan dan mari kita lihat. Sang Santo tertinggi memandang putra Santo Cahaya yang sementara dan yang lainnya. Dalam benak Sang Mahasuci, pesaing terbesar di babak ini tetaplah putra suci refleksi. Bagaimanapun, putra suci refleksi memiliki 4 putra dan putri suci yang bekerja sama. Asal dia tahu apa yang diperoleh putra suci refleksi dan yang lainnya, dia akan lebih percaya diri. Putra suci itu mendengus dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kepala para pelahap planet itu terbang keluar dan melayang di udara. Ada yang berwarna perak dan ada yang berwarna perunggu. Lu Ming melirik dan melihat nomor itu. Ada 12 pelahap planet perak dan 52 pelahap perunggu. Jumlahnya 64. Lu Ming tidak terlalu terkejut dengan jumlah itu. Saat ini, putra suci refleksi juga berada di alam dewa surgawi tingkat kelima. Kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Ouyang Qingxiang. Dengan 3 putra suci dan wanita suci lainnya bekerja sama, membunuh pelahap planet tingkat perak jelas bukan masalah. Wajar bagi mereka untuk membunuh 12 orang dalam 3 bulan jika mereka bekerja sama dengan baik. Putra suci tertinggi menyapu pandangannya dan memperlihatkan ekspresi santai. 12 pemangsa planet tingkat perak, total 60 poin, 52 pemangsa tingkat perunggu, 52 poin. Total 112 poin. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Penonton tidak berbicara. Sebagian besar dari mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan planet Devourer, jadi mereka tidak tahu banyak tentang 112 poin. Dia juga perlu mengetahui sudut pandang orang lain dan membandingkannya sebelum dia bisa mengambil kesimpulan. Hehe, hanya 112 poin dan kamu ingin bersaing denganku. Putra suci tertinggi terkekeh dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kepala para pelahap planet terbang keluar. Ada perak dan perunggu. 18 kepala pemakan planet perak dan 80 kepala pemakan planet perunggu. Ekspresi putra suci refleksi berubah sangat jelek ketika dia melihat angka ini. Sang Santo tertinggi memandang pantulan putra Santo dengan puas, lalu menatap Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Ia terkekeh dan berkata, apakah menurutmu hanya itu yang kudapatkan? Kalau begitu, kalian sebaiknya perhatikan baik-baik. Setelah berkata demikian, putra suci tertinggi melambaikan tangannya lagi, lalu kepala sang pemakan planet lain terbang keluar. Kepala planet Devourer berwarna emas. Kepala Devourer dari planet emas. Melihat kepala itu, para Sein Putra Cahaya yang mengambang, Sein Putra Zixia, Sein Putra Yan Kong, dan Sein Putra Suetan semuanya menjadi pucat. Bahkan Ouyang Qingxiang dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Putra suci tertinggi dan yang lainnya benar-benar mampu membunuh pelahap planet tingkat emas. Kekuatan mereka benar-benar mengejutkan. Senyum muncul di wajah tua Zizun saat dia mengumumkan dengan lantang, di sisi alam semesta tertinggi, kami telah membunuh 1 pelahap planet emas, 18 pelahap planet perak, dan 80 pelahap planet perunggu. Kami telah memperoleh total 220 poin. Wajah putra suci itu berubah lebih buruk lagi. Poin yang mereka peroleh hanya sekitar setengah dari poin yang diperoleh putra suci tertinggi. Perbedaannya terlalu besar. Kerumunan kembali terlibat dalam diskusi panas. Seperti yang diharapkan dari putra suci tertinggi. Dia benar-benar memperoleh 220 poin. Itu hampir 2 kali lipat jumlah poin yang dimiliki putra suci cahaya sementara. Putra suci cahaya yang mengambang memiliki 4 putra suci dan orang suci yang bekerja bersama. Jika mereka berpisah, bukankah mereka akan lebih buruk? Kesenjangannya terlalu besar. Perbedaannya sungguh mengejutkan.
Di antara semua putra suci dan perawan suci, putra suci tertinggi adalah yang terbaik. Saya tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan putra suci tertinggi. Aku bahkan belum menghitung poin gadis suci Qingxiang dan putra suci Lu Ming. Tak perlu dikatakan lagi, gadis suci Qingxiang dan putra suci Lu Ming memiliki jumlah orang paling sedikit. Aku yakin mereka tidak akan memiliki lebih dari 100 poin. Di tengah-tengah diskusi, putra suci tertinggi mengalihkan pandangannya kepada Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Kalian berdua, di mana hasil jerih payah kalian? Keluarkan dan lihatlah. Kata Santo tertinggi dengan ekspresi santai. Dia juga merasa bahwa perolehan Lu Ming dan yang lainnya pasti tidak akan melebihi perolehan putra suci refleksi dan yang lainnya. Bab 2871 mengejutkan semua orang. Karena kamu ingin melihatnya, maka kamu dapat menontonnya. Ouyang siang-siang berkata dengan tenang sebelum melangkah ke udara. Lu Ming tidak bergerak. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk membantu Ouyang Qingxiang. Oleh karena itu, dia memberikan semua kepala planet Devourer kepada Ouyang Qingxiang. Tidak jauh dari Zi Zundong, cincin penyimpanan di tangan Ouyang Qingxiang bersinar. Kemudian, kepala para pelahap planet terbang keluar. Ouyang siang-siang memulai dengan mengalahkan 101 kepala pemakan planet tingkat perunggu. Begitu banyak. Semua orang terkejut. 101 kepala tingkat perunggu akan memberinya 101 poin. 101 poin. Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa putra suci Lu Ming dan yang lainnya tidak akan memiliki lebih dari 100 poin? Seseorang berbicara dan menatap orang yang mengatakan bahwa kelompok Lu Ming pasti tidak akan memiliki lebih dari 100 poin. Wajah orang itu langsung memerah dan dia sangat malu. Aku baru saja mencapai 100 poin. Itu bahkan bukan titik terendah. Orang itu berkata dengan keras kepala. Bukan hanya yang lain. Bahkan ekspresi putra suci tertinggi pun berubah. Namun, ketika dia melihat bahwa 101 kepala pelahap planet itu adalah kelas perunggu, dia menghela napas lega. Ada cukup banyak dari mereka, tetapi semuanya adalah yang tingkat perunggu. Aku menduga bahwa selama ini kau telah memburu para pelahap tingkat perunggu. Itu benar. Dengan kemampuanmu dan Lu Ming, bahkan jika kalian bergabung, kau mungkin tidak sebanding dengan pelahap planet perak. Kau hanya dapat membunuh para pelahap planet tingkat perunggu. Putra suci tertinggi tertawa. Putra suci refleksi dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga berpikir demikian karena mereka tahu betapa mengerikannya planet Devourer tingkat perak itu. Bahkan jika mereka berhadapan dengan planet Devourer tingkat perak, mereka akan membutuhkan 4 orang untuk bekerja sama untuk membunuhnya. Bahkan jika Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bekerja sama, mereka tidak akan dapat membunuh planet Devourer tingkat perak. Mereka hanya akan dapat membunuh planet Devourer tingkat perunggu. Kalau dia fokus membunuh pemakan planet tingkat perunggu, dia masih bisa membunuh 101 pemakan planet tingkat perunggu dalam 3 bulan kalau dia beruntung. Kita tidak berhasil membunuh Devourer planet tingkat perak. Siapa yang memberitahumu tentang alam semesta supreme? Kau menganggapnya biasa saja, aku belum selesai mempercayai mereka. Ouyang siang-siang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kepala Silver Planet Devourer beterbangan. Jumlah mereka ada 20. Selama kurun waktu ini, Lu Ming dan yang lainnya telah membunuh total 20 Devourer tingkat perak. Jumlah itu lebih banyak 2 dari 18 Devourer tingkat putra mahasuci. Banyak mata orang melotot dan mereka tercengang. Kenyataan bahwa Ouyang siang-siang mampu mengalahkan 20 kepala pelahap planet tingkat perak sekaligus sungguh di luar dugaan semua orang. Bagaimana ini mungkin? Putra suci cahaya melayang, putra suci Zixia, putra suci Yan Kong, dan putri suci Suetan semuanya membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Mereka telah bekerja keras, dan mereka berempat hanya berhasil membunuh 12 pemangsa planet perak. Mereka pikir mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka masih bisa menerima kenyataan bahwa putra suci tertinggi telah membunuh lebih banyak dari mereka. Namun, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang telah membunuh begitu banyak orang. Harga diri mereka telah terpukul hebat. Raut wajah putra suci tertinggi berubah jelek. Dia tidak pernah menduga hasil ini. Bagaimana menurutmu, wahai alam semesta yang agung? Ouyang Qingxiang menatap putra suci tertinggi dan berkata. Sekarang setelah dia mengalami terobosan dalam kultivasinya dan kekuatan tempur Lu Ming telah melonjak ke tingkat yang mengejutkan,
dia menjadi jauh lebih percaya diri saat menghadapi orang suci tertinggi. Orang suci tertinggi mendengus dingin dan berkata dengan wajah muram, tidak buruk. Kalian berhasil membunuh 20 pelahap planet perak. Itu di luar dugaanku, tunggu sebentar, Ouyang Qingxiang, jadi kamu telah membuat terobosan dalam kultivasimu. Tidak heran. Mata orang suci tertinggi itu bersinar dengan cahaya surgawi yang pekat saat dia menatap Ouyang Xiangxiang. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia akhirnya dapat mengatakan bahwa kultivasi Ouyang Xiangxiang telah mencapai puncaknya. Dia bukan lagi dewa surgawi tingkat keempat, tetapi dewa surgawi tingkat kelima. Ouyang Xiangxiang telah berhasil menembus pasar. Ekspresi putra suci refleksi dan yang lainnya juga menjadi gelap. Ouyang Qingxiang telah menerobos dan mencapai alam dewa surgawi tingkat kelima. Mereka memiliki musuh kuat lainnya. Ouyang Xiangxiang, memangnya kenapa kalau kamu sudah berhasil? Kamu masih jauh dari kata mampu bersaing denganku. Lagi pula, poinmu di babak pertama hanya 201 poin. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku di babak pertama, jadi kamu tidak akan punya kesempatan di babak kedua. Putra suci tertinggi berkata dengan yakin. Alam semesta tertinggi, bagaimana kau tahu kalau aku hanya punya 201 poin? Ouyang Qingxiang menunggu putra suci Paragon selesai berbicara sebelum berbicara lagi. Apa? Ekspresi putra suci tertinggi berubah serius. Jangan bilang kau masih memiliki kepala pemakan planet yang belum kau keluarkan. Kali ini kamu menjadi lebih pintar. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan. Kata Ouyang Qingxiang. Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan meledak. Kemudian, kepala Golden Planet Devourer muncul di langit. Ouyang Qingxiang mengeluarkan semua 14 kepala pelahap planet emas. Kesunyian. Suasana tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Ketika mereka melihat Ouyang Xiangxiang mengeluarkan kepala sang pemakan planet emas, semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Bahkan para tetua yang pernah melihat badai dan gelombang besar, bahkan Master Sekte Kongsuan, Long Zhusan, semuanya sama. Tindakan Ouyang Xiangxiang mengambil 14 kepala pelahap planet emas juga di luar dugaan mereka. Adapun Putra Suci Cahaya Melayang, Putra Suci Tertinggi, dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Bibir Luming melengkung membentuk senyum tipis. Dia tahu bahwa Ouyang Qingxiang melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mengeluarkannya satu persatu untuk menamparkan wajah Putra Suci Tertinggi. Keinginan seorang wanita untuk membalas dendam sangatlah kuat. Selama dia mendapat kesempatan, dia pasti akan membalas dendam sampai mati. Luming bergumam dalam hatinya. Baiklah, hahaha. Pada saat ini, terdengar suara tawa. Itu adalah kakek Ouyang Qingxiang. Dia adalah orang pertama yang bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, semua orang seakan terbangun dari mimpi. Kepala 14 pemakan planet tingkat emas. Ini tidak mungkin. Ouyang Qingxiang, bagaimana kamu mendapatkannya? Putra suci tertinggi meraung. Dia masih merasa sulit mempercayainya. Dia tahu betapa mengerikannya Devourer planet tingkat emas itu. Dalam 3 bulan ini, ia telah melawan banyak pemangsa planet tingkat emas dan mengalami pertempuran yang sengit. Meskipun kekuatannya dapat menekan pemakan planet tingkat emas, kekuatannya tidak jauh lebih kuat. Sangat sulit untuk membunuh pemakan planet tingkat emas. Dia telah melukai beberapa pelahap planet tingkat emas, tetapi mereka semua berhasil lolos. Kemudian, dia beruntung dan menggunakan medan itu untuk menjebak Devourer planet kelas emas hingga mati. Namun sekarang, Ouyang Qingxiang telah mengeluarkan kepala dari 14 orang pemakan planet emas. Ia tidak akan mempercayainya bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Bab 2871 Supreme yang tercela mengambil tindakan. Aku tidak perlu memberitahumu bagaimana aku memperoleh alam semesta tertinggi. Kau tidak punya hak untuk mengetahuinya. Kata Ouyang Xiangxiang acuh tak acuh. Putra suci tertinggi memutar matanya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia berteriak, aku tahu, kalian pasti beruntung telah menemukan kuburan sang pemakan planet dan menggali banyak mayat pemakan planet tingkat emas. Itulah sebabnya kalian bisa mendapatkan begitu banyak kepala para pemakan planet. Dan lihat, ketiga kepala ini mengerut, disebabkan oleh hilangnya terlalu banyak esensi. Ini pastilah sang pemakan planet emas yang telah mati selama bertahun-tahun. Akhirnya, Putra Suci Tertinggi menunjuk ke kepala 3 pemakan emas yang bermutasi.
Kepala Devourer emas yang bermutasi tampak seperti telah mati selama bertahun-tahun karena peti mati tembaga ungu. Perkataan putra suci tertinggi membuat banyak orang tersadar. Jadi begitulah adanya. Tidak, pasti begitu. Mereka beruntung telah menemukan kuburan tempat planet ini terkubur. Benar, kalau tidak, jika putra suci tertinggi hanya bisa membunuh satu pelahap planet emas, bagaimana mungkin mereka bisa membunuh 14? Itu seperti fantasi. Ya, saya rasa begitulah cara mereka mendapatkan pelahap planet perunggu dan pelahap planet perak. Keberuntunganku terlalu baik. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Di sisi lain, wajah Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie berubah jelek. Siapa bilang kita menemukan kuburan sang pemakan planet? Aku katakan padamu, kita membunuh para pemakan planet ini dengan tangan kita sendiri. Ouyang Xiangxiang berteriak. Kau sendiri yang membunuhnya. Hahaha, Ouyang Qingxiang, apakah kau punya kekuatan untuk melakukannya? Kau, atau Lu Ming, apa kau tidak takut orang-orang akan menertawakanmu? Alam semesta tertinggi mencibir. Dia tidak percaya bahwa Ouyang Qingxiang, Lu Ming, dan yang lainnya mampu membunuh begitu banyak pelahap planet. Tebakanmu liar sekali. Tetua tertinggi, kau bisa umumkan skornya sekarang. Ouyang Qingxiang mendengus dingin, lalu menatap makhluk tertinggi Dong. Wajah seniman bela diri Dong tampak agak suram. Namun, dia hanya bisa mengumumkan skor Ouyang Xiangxiang saat ini. Ouyang Xiangxiang, total 14 kepala Devourer emas, 20 kepala Devourer perak, dan 101 kepala Devourer perak, total 801 poin. Seniman bela diri tertinggi mengumumkan. Hati semua orang sedang kacau. 801 poin, hampir 600 lebih banyak dari putra suci tertinggi. Skor yang tinggi tersebut membuat kompetisi kali ini menjadi sederhana dan membingungkan. Mungkin, Ouyang Qingxiang akan dapat menggunakan keuntungannya di babak ini untuk memperoleh kemenangan akhir. Oke, ronde pertama sudah selesai. Selanjutnya, mari kita lanjut ke ronde kedua. Suara Grandmaster terdengar, dan matanya berkedip dengan cahaya licik saat dia berkata, ronde kedua sangat sederhana. Kalian bertiga, 12 orang, akan naik ke panggung pertarungan bersama. Ini akan menjadi pertarungan yang kacau antara ketiga belah pihak. Siapapun yang tetap berada di panggung pertarungan akan menjadi pemenangnya. Pemenangnya akan menjadi Zonzi masa depan. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak orang tercengang. Kakek Ouyang Qingxiang bahkan lebih marah. Dia melangkah maju dan berkata, tindakan Paragon. Apa artinya ini? Aturan babak kedua tidak tepat. Tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Seniman bela diri Ulung Dong mencibir. Omong kosong, tentu saja itu tidak pantas. Dengan begitu, pemenangnya akan ditentukan di babak kedua. Lalu, apa gunanya babak pertama? Petik 2. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami akan menggabungkan poin dari kedua babak. Siapa yang memperoleh poin tertinggi akan menjadi Zonzi di masa mendatang. Kakek Ouyang Qingxiang membalas dengan keras. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya juga tampak muram. Tindakan seniman bela diri tertinggi jelas bias terhadap alam semesta seniman bela diri tertinggi. Dia menggunakan aturan ini karena dia melihat bahwa alam semesta tertinggi terlalu jauh tertinggal dalam poin di babak pertama. Jika dia menggabungkan poin dari dua babak, alam semesta tertinggi mungkin tidak dapat bersaing dengan Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Dengan cara ini, putaran pertama kompetisi menjadi tidak berarti. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa babak kedua akan didasarkan pada turnamen arena, menggabungkan poin dari kedua babak. Namun, saya pikir itu kurang tepat. Para Zonzi masa depan harus memiliki kekuatan tempur terkuat. Yang lebih lemah akan dipilih sebagai Zonzi. Mengambil alih Sekte Kongsuan di masa depan hanya akan membuat Sekte Kongsuan semakin lemah. Hanya orang terkuat yang dapat memimpin Sekte Kongsuan menjadi yang terkuat di masa depan. Kata seniman bela diri tertinggi. Seniman bela diri tertinggi sedang bergerak. Kau hanya berdalih. Kakek Ouyang Qingxiang berteriak dengan marah. Alasan apa? Namun, di babak pertama, Ouyang Qingxiang, Lu Ming, dan yang lainnya tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk berburu dan memperoleh begitu banyak poin. Mereka beruntung dan memperoleh tanah pemakaman seorang pemakan planet. Ini sama sekali bukan tujuan dari ujian tersebut. Jika Anda ingin menghitungnya berdasarkan poin, tidak apa-apa.
Itu hanya akan berarti jika poin Ouyang Qingxiang dan yang lainnya di babak pertama dihapus menjadi 0. Seniman bela diri Ulung Dong mencibir. Ahli bela diri tingkat tinggi, apa yang membuatmu berpikir bahwa Xiang Xiang dan yang lainnya mendapatkan poin mereka karena keberuntungan dan bukan karena membunuh dengan kekuatan mereka? Petik 2. Kakek Ouyang Qingxiang berteriak. Langkah Supreme sungguh tercela. Sebelumnya, nada bicara putra suci tertinggi hanya mengatakan bahwa ia menduga bahwa Ouyang Qingxiang dan yang lainnya telah memperoleh tanah pemakaman planet Devourer. Namun, langkah Supreme secara langsung menegaskan bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah memperoleh tanah pemakaman planet Devourer dan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia menolak hasil Lu Ming dan yang lainnya. Ouyang Xiangxiang, Kang Chong, dan Liu Jie sangat marah. Membunuh mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Hahaha, bisakah mereka membunuh 14 pelahap planet emas? Jika mereka mampu membunuh 14 pelahap planet emas dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, maka aku, Sang Maha Tinggi, akan mampu menulis namaku secara terbalik. Seniman bela diri Ulung Dong mencibir. Anda, kakek Ouyang Qingxiang sangat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan, dia juga merasa bahwa Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya juga telah memperoleh tanah pemakaman planet Devourer. Oleh karena itu, dia tidak dapat membantahnya saat ini. Saya setuju dengan saran tetua tertinggi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju pada orang yang berbicara. Hah, ini Lu Ming. Dia benar-benar setuju dengan pendapat tetua tertinggi. Dia mungkin memiliki hati nurani yang bersalah dan tahu bahwa dia tidak mendapatkan poin dengan cara yang benar, jadi dia setuju. Itu sudah pasti. Saya menduga dia tidak berani menyinggung putra suci tertinggi dan sesepuh tertinggi. Banyak orang yang menebak. Orang yang berbicara tadi tentu saja Lu Ming. Kamu setuju? Ahli bela diri tertinggi juga memandang Lu Ming. Sejujurnya, dia juga sedikit terkejut bahwa Lu Ming akan setuju. Benar, saya setuju. Saya pikir apa yang dikatakan tetua tertinggi masuk akal. Karena ini adalah kontes Zonzi, kekuatan harus menjadi faktor penentu. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu. Ouyang Qingxiang merasa cemas dan segera mengirim pesan kepada Lu Ming. Jika mereka mengikuti metode seniman bela diri tertinggi, maka keuntungan yang mereka bangun di ronde pertama akan sia-sia belaka.